Di sebuah desa kecil di Banten, hiduplah seorang santri bernama Abdul. Dia dikenal sebagai santri yang rajin dan penuh semangat dalam menuntut ilmu agama. Namun, desa itu sedang dilanda ketakutan akibat ulah seorang dukun sakti bernama Ki Jaya, yang memiliki kemampuan magis dan sering membuat penduduk merasa terintimidasi. Ki Jaya juga mempunyai banyak ilmu, seperti santet, kumarageni, dan berbagai ajian mematikan yang lainnya. Maka dari itu banyak warga merasa resah dengan keadaan yang terjadi kala itu. Ki Jaya menggunakan ilmu hitamnya untuk menakut-nakuti warga, bahkan banyak yang menghilang setelah menentangnya. Dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, Abdul pun merasa bahwa tindakan dukun tersebut tidak bisa dibiarkan. Maka, dia pun memutuskan untuk melawan Ki Jaya demi melindungi desanya. Dengan bimbingan kiai di pesantren, Abdul belajar berbagai ilmu agama dan cara-cara untuk melawan kejahatan. Ia juga mengumpulkan teman-teman santrinya untuk bersatu melawan Ki Jaya. Mereka berdoa dan memperkuat iman, mempersiapkan diri untuk menghadapi sang dukun. Pada malam yang ditentukan, Abdul dan santrinya mendatangi tempat tinggal Ki Jaya yang berada di pinggiran desa. Mereka pun membawa air doa-doa dan mantra dari kitab suci, bertekad untuk menumpas kejahatan. Ketika mereka tiba, Ki Jaya muncul dengan tawa mengejek, mengira mereka akan kalah. "Siapa kalian berani datang ke sini?" tantang Ki Jaya. Abdul dengan tegas menjawab, "Kami adalah santri yang datang untuk melawan kejahatan. Kami tidak akan membiarkanmu mengganggu desa ini lagi." Pertarungan antara Abdul dan Ki Jaya pun dimulai. Ki Jaya melepaskan ilmu hitamnya, tetapi Abdul dan teman-temannya berdiri teguh, mengandalkan kekuatan doa. Mereka bersatu dalam satu suara, mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh berkah. Saat Ki Jaya semakin kuat, Abdul mengingat ajaran kiainya bahwa keyakinan dan iman yang kuat dapat mengalahkan segala keburukan. Dengan segenap hati, ia memanjatkan doa dengan penuh keyakinan. Dalam sekejap, cahaya terang mengelilingi mereka, membuat Ki Jaya terperangah. Akhirnya, kekuatan Ki Jaya pun runtuh, dan ia tersungkur, kehilangan semua kekuatannya. Abdul dan santri lainnya berhasil mengusirnya dari desa. Warga desa pun bersyukur dan merayakan kemenangan mereka. Sejak saat itu, desa Banten kembali damai. Abdul dan santri-santrinya menjadi pahlawan bagi warga. Namun, tanpa disadari oleh penduduk desa tersebut, setelah beberapa tahun kemudian murid dari Ki Jaya yang bernama Lokahita telah datang dan membuat ulah karena dendam, dikarenakan gurunya yang dibunuh oleh Abdul. Lokahita membuat kerusakan di desa tersebut, bahkan lebih parah dari Ki Jaya. Lokahita terlihat lebih sakti dikarenakan dia mendalami ilmu magis dengan sangat tekun dikarenakan ingin membalas dendam kepada Abdul. Abdul yang saat itu sedang lengah akhirnya dia terserang santet dari Lokahita yang mengakibatkan dia muntah darah. Sampai-sampai warga dan santri-santri dari Kiai Mursid merasa khawatir. Sehingga para santri menghubungi Abah Kiai untuk mengobati Abdul. Setelah beberapa saat Lokahita datang dengan marah-marah dikarenakan ada orang yang berhasil menyembuhkan Abdul. Padahal dalam pikiran Lokahita, dia sudah hampir berhasil mengalahkan Abdul. Lokahita pun langsung mengarahkan kemampuan magis dan kemampuan teknik tempur fisiknya untuk melawan Abah Kiai. Namun sebelum berhasil mendekat, para santri sudah menghadang Lokahit. Sontak seketika terjadi bentrokan yang luar biasa antara para santri dan Lokahita. Namun semua santri semuanya tumbang dan tidak bisa bangun. Sontak para warga yang ada di situ merasa kaget dengan kemampuan Lokahita yang sangat kuat. Akhirnya Abah Kiai Mursid pun maju untuk melawan Lokahita. Pertempuran sengit pun terjadi antara Kiai Mursid dan Lokahita. Saking dahsyatnya pertarungan magis tersebut sampai menyebabkan atap rumah terbang ke atas dan pintu depan pun jebol, dan mereka melompat seperti terbang ke halaman depan rumah. Mereka saling beradu kekuatan, dan tidak disangka-sangka Kiai Mursyid pun jatuh. Kemudian Abdul yang tenaga sudah mulai pulih segera berlari keluar dengan membawa senjata pusaka milik pesantren dan menancapkannya di punggung Lokahita. Seketika Lokahita jatuh dan berteriak kesakitan dan meminta ampun kepada Abdul dan Kiai Mursid. Dia menyatakan bertobat dan meminta maaf atas perbuatannya dikarenakan meresahkan keadaan desa. Warga pun merasa senang dikarenakan kondisi desa sudah kembali aman seperti sedia kala.
Terima kasih telah menonton video ini, semoga menghibur dan bermanfaat.